Halo, kita lanjut. Fang Yi berdiri di puncak dengan tangan diletakkan di belakang punggungnya. Angin sepoi-sepoi mengangkat pakaian putihnya, mengibaskannya, yang memberinya tampilan percaya diri, dan membuat pakaian dari kekuatan lain menghela nafas dalam hati. Fang Yi memang memiliki poin yang menakjubkan untuk bisa menjadi elit generasi muda wilayah utara. Bahkan di Dragon Phoenix Heaven, ketika dia mengalami kemunduran karena penampilan Chai Xiao, dia tidak sedih karenanya. Sebaliknya, dia menggunakan itu untuk memeriksa dirinya sendiri, yang membuatnya meningkatkan kekuatannya sekali lagi. Kegigihan seperti itu dia harus mencari terobosan selama kesulitan apapun akan membuat siapapun menghela nafas kagum. Itu adalah kualitas yang penting bagi para ahli sejati. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, Fang Yi dengan ringan tersenyum saat dia melihat Mu Chen. Selama kamu bisa mengalahkanku, paviliun surgawiku akan mundur dari masalah hari ini. Keributan terdengar, karena kata-kata Fang Yi telah dengan jelas menyatakan permintaannya untuk melawan Mu Chen, yang membuat mata orang lain menyala. Itu karena mereka berdua adalah sosok paling perkasa di antara generasi muda wilayah utara. Salah satunya adalah seseorang yang telah menjadi tuan di catatan naga Phoenix selama bertahun-tahun, sementara yang lain adalah kuda hitam yang membubung seperti komet. Keduanya memiliki ketenaran yang layak, oleh karena itu, konfrontasi mereka tidak diragukan lagi telah menarik banyak perhatian. Itu karena semua orang ingin tahu apakah kuda hitam seperti Mu Chen bisa terbang lebih tinggi setelah bertemu dengan penguasa catatan naga Phoenix atau jika dia akan jatuh. Namun, membandingkan keduanya, Fang Yi memiliki reputasi yang lebih besar. Oleh karena itu, ada orang yang merasa bahwa Fang Yi tidak adil dalam sarannya. Lagi pula, ketika ketenarannya bergema di wilayah utara, Mu Chen masih bukan siapa-siapa. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa situasi ini adalah tempat yang dapat kamu pilih untuk bertarung sesuai keinginanmu? Tatapan Nine Nether menjadi dingin saat dia mencibir. Dengan kekuatannya, dia secara alami dapat mengatakan bahwa Fang Yi telah lama melangkah ke alam penguasa kelas 5. Jika mereka bertarung, bahkan dia akan mendapat masalah. Dan Mu Chen hanya penguasa kelas 4 sekarang, jadi itu tidak menguntungkan bagi Mu Chen. Hehe, jika Anda ingin bertarung, pasukan Skycrow saya akan menemani Anda sampai akhir. Kecuali bahwa saya khawatir bahkan setengah dari pasukan 9 Nether Anda tidak akan selamat. Suba tertawa terbahak-bahak dengan niat membunuh dalam nada suaranya. Kalau begitu pasukan Skycrowmu akan dikuburkan bersama kami. Nine Nether membantah dengan dingin. Fang Yi tersenyum ketika dia menghentikan Suba, yang ingin merespons, dan menatap Mu Chen. Kamu sangat pintar, jadi Anda harus bisa menceritakan situasi saat ini. Pasukan 9 Nether, memang, berada di level lain sekarang setelah Spirit of Battle Wheel telah terbentuk. Tapi pasukan 9 Nethermu kurang beruntung dalam jumlah, jadi hasilnya pasti akan menjadi pukulan berat bagi kedua belah pihak jika pertempuran pecah. Jadi, cara terbaik untuk menyelesaikan masalah ini adalah dengan mengubah pertarungan antara pasukan menjadi individu. Mu Chen tersenyum sambil menatap Fang Yi. Kata-katamu sangat bermartabat, memang. Tapi aku telah melihat niat membunuh di matamu, aku yakin kau pasti tiba-tiba memiliki niat untuk membunuhku, kan? Fang Yi menyipitkan matanya. Kata-kata Mu Chen benar di hatinya. Pada awalnya, dia tidak menempatkan Mu Chen pada level yang sama dengannya. Tetapi setelah melihat bahwa Mu Chen mampu memperbaiki Spirit of Battle Wheel, dia tidak punya pilihan selain mengubah pandangannya. Dia mulai merasakan ancaman yang ditimbulkan oleh potensi Mu Chen. Jika dia membiarkan Mu Chen tumbuh, Mu Chen pasti akan menjadi musuh besar paviliun surgawi mereka di masa depan. Karena itu, lawan seperti itu harus dibunuh sebelum dia dewasa. Jika kamu tidak berani menerima tantanganku, aku mengerti. Fang Yi dengan samar berkata, lagi pula, kamu adalah pendatang baru. Sudah sangat jarang seseorang sepertimu sampai sejauh ini, yang harus kukatakan, membuatku mengagumimu. Serangan psikologismu tidak terlalu bagus, Mu Chen tersenyum. Fang Yi dengan ringan merajut alisnya, karena dia akhirnya mengalami betapa sulitnya menangani Mu Chen. Meskipun dia masih muda, kebijaksanaannya sangat matang tanpa kesombongan sedikit pun yang harus dimiliki seseorang semuda dia. Mu Chen tidak mengambil umpan membuat Fang Yi merasa sedikit tertekan. Tapi, tepat ketika Fang Yi mengerutkan alisnya, Mu Chen tersenyum dengan mata menyipit.
Jika Anda benar-benar ingin menantang, sebenarnya ada solusi yang sangat sederhana. 500 pelet asal jatuh, Mu Chen merentangkan 5 jarinya dan tersenyum dengan mata menyipit. Suasana di wilayah ini, yang terasa sedikit tegang, tiba-tiba membeku dalam sekejap. Sedemikian rupa sehingga bahkan seseorang seperti Fang Yi secara singkat memiliki ekspresi bingung. Tidak ada yang menyangka Mu Chen akan berbicara dengan nada mengancam seperti itu. Selanjutnya, alasan pemerasannya membuat orang lain tidak tahu apakah mereka harus tertawa atau menangis. 500 pelet asal jatuh. Mendengar kata-kata Mu Chen, Suba tersenyum karena marah saat dia menatapnya dengan ngeri dan mengejek, "Bocah, apakah menurutmu hidupmu bernilai 500 pelet asal jatuh?" Sungguh lelucon, 500 pelet asal jatuh praktis adalah panen mereka untuk hari itu. Selain itu, masih merupakan fakta bahwa mereka agak beruntung dan menemukan beberapa reruntuhan, dan dengan susah payah mengekstraknya. Namun, saat ini, Mu Chen telah menuntut 500 pelet asal jatuh, dia pikir dia siapa? Bukan terserah Anda untuk memutuskan apakah saya bernilai 500 pelet asal jatuh. Mu Chen masih mempertahankan senyum menyipitkan mata saat dia melihat Fang Yi, yang wajahnya sedikit menegang, dan mengulurkan tangannya. "Saudara Fang Yi, jika Anda ingin membunuh saya, maka saya tidak berpikir bahwa itu adalah harga yang harus dibayar. Tentu saja, jika kamu merasa metode ini tidak bagus." Saat ia berbicara, senyum di wajah Mu Chen ditarik sebagai cahaya dingin dan niat membunuh melonjak dalam pupil hitamnya. "Kalau begitu kita bisa membuat kedua pasukan kita bertarung. Saya akan melihat apakah pasukan Skycrow Anda dapat membuat pasukan 9 Nether saya membayar mahal." Niat membunuh yang tiba-tiba memenuhi nada Mu Chen menyebabkan suhu di wilayah ini turun. Perubahan wajahnya yang tiba-tiba membuat banyak ahli terkejut, karena mereka mulai merasa bahwa pemuda yang lembut dan hangat ini memiliki harimau yang bersembunyi jauh di dalam tulangnya juga. Begitu garis bawahnya disentuh, kehangatannya akan digantikan dengan ketajaman. Wajah Suba berubah, dan tepat ketika dia akan menyala, dia dihentikan oleh Fang Yi dari samping. Yang terakhir dengan dingin menatap Mu Chen dan perlahan berkata, "Mu Chen, apakah ada artinya dalam hal ini? Ada beberapa hal yang tidak dapat Anda bawa meskipun memilikinya. 500 dan tidak ada satu pelet pun yang kurang. Jika Anda bersedia membayar, maka kami akan bertarung. Kalau tidak, mari kita mulai pertempuran pasukan kita." Mu Chen melambaikan tangannya dengan sedikit senyum. Sikapnya membuat wajah Suba berkedut tak terkendali. Dia berharap dia bisa merobeknya. Berdiri di samping Mu Chen, Nine Nether tidak bisa menahan tawa saat dia menatap Mu Chen. Jelas, dia tidak tahu apakah harus menangis atau tertawa dari tindakan Mu Chen menuntut uang untuk bertarung. Fang Yi menatap Mu Chen saat rasa dingin dengan cepat melonjak di matanya. Tapi, pada akhirnya, dia tidak bergejolak dan malah tersenyum dengan tenang. "Karena itu yang kamu inginkan, maka kami akan ikut denganmu." "Gunung Tuan Su, tolong." Fang Yi mengalihkan pandangannya ke Suba. Wajah Suba berkedut dan jelas merasakan sakit hati yang luar biasa untuk berpisah dengan mereka. Bagaimanapun, 500 pelet asal jatuh praktis adalah seluruh panen mereka. Jika semua itu diberikan, maka usaha mereka akan sia-sia. "Mereka tidak akan pergi dari sini," Fang Yi berkata perlahan. Mendengar kata-kata Fang Yi, Suba hanya bisa mengatupkan giginya dan melambaikan tangannya. 500 pelet asal jatuh terbang keluar dan menembak ke arah Mu Chen di bawah tatapan serakah yang tak terhitung jumlahnya. Bagaimanapun, 500 pelet asal jatuh menggoda banyak kekuatan pada tahap ini di medan perang jatuh. Mu Chen menggenggam tangannya dan 500 pelet asal jatuh melayang di sekelilingnya. Dia hanya melirik sebentar, sebelum menyimpannya dengan senyum dan matanya menyipit. "Saudara Fang benar-benar murah hati." Fang Yi dengan tenang tersenyum, "Jangan khawatir, aku hanya menyimpannya sementara bersamamu dan akan membawanya kembali nanti." Mu Chen dengan ringan menganggukkan kepalanya, "Saya harap begitu." "Bukankah itu terlalu berbahaya?" Nine Nether berkata dengan suara rendah. Fang Yi jelas yakin akan membunuh Mu Chen dari tindakannya membuang 500 pelet asal jatuh, dan gerakannya sepertinya tidak pantas. "Jika kedua pasukan itu bentrok, kita harus membayar harga yang tidak mau saya bayar." Mu Chen dengan ringan berkata, seperti yang dikatakan Fang Yi, bahkan jika pasukan 9 Nether bisa muncul sebagai pemenang dalam pertempuran, mereka harus membayar harganya.
Kecuali bahwa Mu Chen tahu bahwa itu akan lebih kecil dari apa yang diklaim Fang Yi, tetapi dia masih tidak mau. Karena itu, dia hanya bisa mengubah pertempuran antara pasukan menjadi individu. Itu berjalan seperti yang diprediksi Mu Chen. Tepat sebelum itu, dia tidak keberatan membiarkan Fang Yi membayar harga sebelumnya untuk membuat mereka sedikit jijik. Nine Nether diam-diam menganggukkan kepalanya, karena dia tahu bahwa intimidasi murni tidak berguna untuk menyelamatkan Bloodhawk Hall dari Divine Pavilion, hanya tindakan yang bisa memecah situasi saat ini. Hanya saja Fang Yi bukanlah lawan yang mudah, karena dia adalah penguasa sejati di catatan Naga Phoenix selama bertahun-tahun, bahkan jika kekuatan Mu Chen telah meningkat, bahkan Nine Nether tidak yakin apakah dia bisa menghadapi Fang Yi. Setelah dia menyimpan pelet asal jatuh, Mu Chen perlahan berjalan keluar dan pupil hitamnya berangsur-angsur menjadi tajam. Aura yang memancar dari tubuhnya juga mulai berubah tajam, seperti tombak surgawi yang telah terhunus. Merasakan aura Mu Chen, kelopak mata Fang Yi terangkat dengan lembut. "Aku ingin kepala anak itu," Suba berkata dengan gigi terkatup. Jelas, dia membenci Mu Chen sampai ke tulangnya karena mengambil 500 pelet asal jatuh. "Seperti yang kamu inginkan, dia pasti akan mati hari ini." Fang Yi tersenyum saat dia melangkah maju. Dalam sekejap, dia sudah muncul di hadapan Mu Chen. Setiap tatapan di sekitarnya diarahkan, penguasa catatan Naga Phoenix dan kuda hitam akhirnya memulai pertempuran mereka. Awan terbalik di langit biru saat dua sosok saling berhadapan dengan energi spiritual tak terbatas yang menembus langit. Pada saat itu, awan di wilayah ini berubah, awan benar-benar terkoyak. Banyak tatapan di wilayah ini diarahkan pada dua sosok yang berhadapan di langit. Lebih jauh, ada lampu yang terus-menerus melesat. Mereka pasti bergegas setelah menerima berita tentang konfrontasi antara Tuan dan kuda hitam dari catatan Naga Phoenix. Itu adalah konfrontasi yang sangat diminati banyak orang. Fang Yi berdiri di langit dengan pakaian putih dan rambut hitamnya berkibar, terlihat sangat percaya diri. Dia pertama kali melirik jumlah orang yang terus-menerus datang sebelum melihat ke arah Mu Chen. "Sepertinya kamu baru-baru ini menjadi cukup populer di wilayah utara." "Terima kasih untuk kalian." Mu Chen tersenyum. Fang Yi tidak terpengaruh oleh ejekan tersembunyi Mu Chen saat dia tersenyum. "Tidak perlu sopan. Karena Anda tahu itu berkat kami, maka saya hanya perlu mengambilnya kembali." "Karena aku bisa membuatmu terkenal, aku juga bisa membuatmu tanpa nama sekali lagi." "Betulkah?" Mu Chen mengangkat bahu sambil menatap Fang Yi dan tersenyum. "Saya menantikan itu. Tapi, pada saat yang sama, saya punya kata nasihat untuk Anda. Jangan menggigit lebih dari yang bisa Anda kunyah. Jika tidak, jika Anda kehilangan gelar Overlord of the Dragon Phoenix Record, sudah terlambat bagi Anda untuk menyesalinya. Anda harus mampu agar itu terjadi." Tidak ada perubahan pada ekspresi Fang Yi, tetapi rasa dingin dengan cepat melonjak di matanya. Energi spiritual tanpa batas menyapu di sekelilingnya, seperti badai yang mulai mendatangkan malapetaka. Merasakan tekanan energi spiritual yang dipancarkan dari Fang Yi, tatapan Mu Chen mulai berubah serius juga. Meskipun tidak ada rasa takut dalam kata-katanya, dia tahu bahwa Fang Yi, memang, adalah lawan yang sangat tangguh. Dilihat dari tekanan energi spiritual yang berasal dari yang terakhir, dia jelas telah menstabilkan kultivasinya di alam penguasa kelas 5. Hanya titik ini saja yang membuktikan bahwa dia jauh lebih kuat dari Qiu Taiyin. Pertempuran ini pasti akan sulit. Saat energi spiritual mulai berkumpul di sekitar mereka berdua, semakin banyak orang yang tertarik ke lokasi ini, sambil melihat dua sosok dari jauh saat mereka berbisik di antara mereka sendiri. "Haha, konfrontasi ini benar-benar menarik. Pertempuran antara Tuan dan kuda hitam dari catatan Naga Phoenix. Aku ingin tahu siapa di antara mereka yang bisa tersenyum sampai akhir." Saya pikir Fang Yi memiliki peluang lebih besar untuk menang. Bagaimanapun, kekuatannya ada di alam penguasa kelas 5, sementara Mu Chen hanya di alam penguasa kelas 4. Petik 2. Anda tidak bisa menempatkan hal-hal seperti itu, kekuatan sejati Mu Chen lebih kuat dari apa yang tampak di permukaan. Dikatakan bahwa selama upacara raja dari domain Great Havenlow, Qiu Taiyin juga telah melangkah ke alam penguasa kelas 5 tetapi telah kalah di tangan Mu Chen. Petik 2. Qiu Taiyin adalah seseorang yang baru saja memasuki alam penguasa kelas 5, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Fang Yi?
Jika Mu Chen dikalahkan, itu bisa mengurangi semangatnya. Ketenaran bocah itu terlalu ganas, baru-baru ini, dan harus ditekan sedikit. Beritahu dia bahwa yang terbaik baginya adalah berperilaku baik dan rendah hati di wilayah utara. Segala macam bisikan terdengar di wilayah ini. Tetapi untuk konfrontasi mereka, banyak orang memiliki pendapat yang lebih baik tentang Fang Yi. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa ganasnya Mu Chen baru-baru ini, dia masih kurang dibandingkan dengan seorang veteran Overlord of the Dragon Phoenix Record. Selain itu, fakta yang paling penting adalah bahwa kultivasi Mu Chen hanya di penguasa kelas 4, sedangkan Fang Yi berada di alam penguasa kelas 5. Banyak orang sangat menyadari pencapaian Mu Chen, mereka tahu bahwa kekuatannya yang sebenarnya lebih kuat daripada yang terlihat di permukaan dan bahkan penguasa kelas 5 biasa akan kesulitan melawannya. Tapi, Fang Yi bukan penguasa kelas 5 biasa. Sebagai fokus di pupuk di paviliun surgawi, tidak ada yang bisa memperkirakan jumlah kartu di lengan bajunya. Di lembah, Raja Elang Darah yang terperangkap, Wu Tian dan yang lainnya mengangkat kepala saat mereka melihat keduanya di langit dengan ekspresi yang sedikit muram. Meskipun mereka telah menyaksikan kekuatan sejati yang ditunjukkan Mu Chen selama upacara raja, mereka memiliki pemahaman yang jelas tentang betapa kuatnya Fang Yi. Seseorang yang bisa menduduki Overlord of the Dragon Phoenix Record jelas bukan orang yang sederhana. Jika Mu Chen bisa keluar dari kekacauan ini hidup-hidup, reputasinya di antara generasi muda di wilayah utara tidak akan tergoyahkan. Raja Elang Darah berkata perlahan. Baru-baru ini, Mu Chen telah meningkat terlalu cepat di wilayah utara, yang juga menarik banyak keraguan. Misalnya, banyak orang merasa bahwa pencapaian Mu Chen di surga naga Phoenix adalah karena bantuan yang dia dapatkan dari Putri Kaisar Api. Oleh karena itu, ada beberapa keraguan tentang peringkatnya yang ketiga dalam catatan naga Phoenix. Tapi pertempuran ini bisa menstabilkan ketenarannya. Tentu saja, ada risiko untuk itu juga. Itu karena jika dia dikalahkan oleh Fang Yi, mungkin gelarnya sebagai kuda hitam super akan dipatahkan secara paksa. Langkah masa depannya bahkan mungkin sangat berkurang. Di wilayah utara yang brutal, tidak ada yang akan mengingat kegagalan. Energi spiritual yang luas bersiul seperti lautan di sekitar Fang Yi, energi spiritualnya seperti guntur karena memancarkan raungan yang dalam yang menyebabkan seluruh wilayah ini bergelombang dengan keras. Berdiri di seberang Fang Yi, ekspresi Mu Chen berangsur-angsur berubah menjadi serius. Di Dragon Phoenix Haven, dia hanya melihat sekilas betapa menyedihkannya Fang Yi yang dipaksa mundur oleh Kai Xiao. Hanya dengan berdiri di depan Fang Yi dia tahu tekanan yang dibawa oleh yang pertama. Orang ini adalah lawan yang tangguh. Jika Anda menyesalinya sekarang, sudah terlambat. Terkadang, seseorang harus membayar harga karena menjadi sombong. Fang Yi memandang Mu Chen saat dia berkata dengan dingin. Mu Chen dengan ringan membuang bibirnya ke samping. Dia tidak bisa diganggu dengan Fang Yi. Dia tiba-tiba mengepalkan tangannya dan pilar iblis Meru besar muncul, bersama dengan aura tak menyenangkan yang deras. Dengan langkah kakinya di langit, dia telah berubah menjadi seberkas cahaya dan meledak. Itu hanya sesaat dan pilar iblis Meru besar telah membawa bayangan besar dengan kekuatan mengerikan yang menabrak yang terakhir tanpa keringanan hukuman. Tidak ada perubahan dalam ekspresi Fang Yi saat cahaya keemasan melonjak di lengannya, sebelum dia membantingnya ke pilar iblis Meru besar. Tabrakan logam bergema di seluruh cakrawala, dengan gelombang kejut yang bisa dilihat dengan mata telanjang menyebar. Di bawah pengaruh kekuatan itu, Mu Chen dikirim terbang kembali, pilar iblis di tangannya juga dikirim bersamanya. Kamu akan menyesal jika memperlakukanku seperti penguasa kelas 5 biasa yang pernah kamu lihat di masa lalu. Fang Yi dengan acuh tak acuh menyaksikan adegan ini saat dia melangkah keluar, muncul di atas pilar iblis Meru besar, sebelum membanting telapak tangannya ke bawah. Ini, aku akan mengembalikannya padamu. Kekuatan energi spiritual yang besar meledak saat pilar iblis Meru besar berubah menjadi bayangan hitam, bersama dengan ledakan yang menusuk telinga. Saat menabrak Mu Chen, kekuatan di balik kekuatan itu adalah sesuatu yang bahkan tidak berani dihadapi oleh penguasa kelas 5 biasa. Menonton adegan ini, Mu Chen dengan dingin mendengus di dalam hatinya. Fang Yi benar-benar licik. Dia menggunakan pilar iblis Meru besar untuk menyerangnya. Menghadapi serangan semacam ini, jika Mu Chen mundur, itu akan menunjukkan bahwa dia mengakui bahwa dia lebih lemah.
Dia benar-benar membiarkan Fang Yi mengambil kesempatan yang menentukan. Jika dia menerimanya dengan paksa, itu mungkin yang ingin dilihat Fang Yi. Karena dengan cara ini, dia bisa menekan Mu Chen dengan energi spiritualnya yang kuat. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya tertuju pada Mu Chen saat ini. Aku tidak membutuhkanmu untuk menggunakan barang-barangku. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, wajah Mu Chen menjadi dingin saat tangannya dengan cepat membentuk segel, cahaya keemasan meledak dari dadanya, bersama dengan raungan drakonik kuno yang dipenuhi dengan prestise yang mengerikan. Saat cahaya keemasan melonjak, roh naga sejati muncul berkeliaran di lengan kanan Mu Chen. Itu seperti tato naga, dengan cakar roh naga sejati menutupi telapak tangan Mu Chen dan sejajar sempurna dengan jari-jarinya. Sebuah cahaya keemasan melonjak di matanya, dengan lengannya tampak seperti telah melebar lipat pada saat ini. Vena terlihat menggeliat di bawah kulitnya, dia merasa seperti ada naga yang tersembunyi di lengan kanannya. Seiring dengan peningkatan kekuatan Mu Chen, dia secara bertahap mulai menunjukkan kekuatan yang dimiliki oleh fisik naga Phoenix. Pilar iblis Meru besar turun seperti gunung, menyelimutinya dengan energi spiritual yang sangat kuat dan kejam. Itu adalah energi spiritual Fang Yi. Dia telah menggunakan energi spiritualnya untuk sementara menyelimuti pilar iblis Meru besar, yang mencegah kendali Mu Chen atasnya. Saat ini, pilar iblis Meru besar secara alami tidak akan mengenali pemiliknya, Mu Chen. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, tubuh Mu Chen tidak bergerak. Dia kemudian mengangkat kepalanya dan menyaksikan pilar iblis besar yang tercermin di matanya dengan cepat tumbuh. Dia menghirup udara dalam-dalam, sebelum perlahan-lahan mengepalkan tinju di bawah tatapan heran yang tak terhitung jumlahnya. Tidak ada trik apapun untuk tinju itu, tetapi kekuatan yang terkandung di dalamnya secara instan menyebabkan retakan muncul di ruang sekitarnya. Suara logam meledak seperti guntur, yang mengguncang darah banyak ahli saat terbalik, dan tatapan mereka masih tertuju ke langit. Ke arah itu, Mu Chen telah mempertahankan postur melemparkan tinju keluar. Di atasnya, pilar iblis Meru besar telah berhenti dan kekuatan kuat di belakangnya telah sepenuhnya dilenyapkan. Banyak orang dapat dengan jelas melihat energi spiritual emas yang digunakan Fang Yi untuk menyelimuti pilar iblis Meru besar telah dihancurkan oleh tinju Mu Chen. Banyak ahli terkejut karena mereka menjadi terkejut oleh kekuatan di balik tinju Mu Chen. Di bawah tatapan yang tak terhitung banyaknya, sosok Mu Chen bergerak dan mendarat di pilar iblis Meru besar, seolah-olah naga mengaum di pupil hitamnya, membawa tekanan yang tak terlukiskan yang menyapu Fang Yi. Lain kali, saya sarankan Anda tidak menyentuh barang-barang orang lain. Jika Anda mempermalukan diri sendiri, Mu Chen berdiri di pilar iblis Meru besar, lalu mengarahkan tatapan tajamnya ke Fang Yi dan mencibir. Fang Yi menyipitkan matanya dan dengan lembut menganggukkan kepalanya. Kalau begitu, mari kita lihat siapa yang membuat malu. Di atas cakrawala, di mana awan melonjak, kedua sosok itu berdiri tinggi di atas tanah saat tatapan tajam mereka terjalin di langit dengan bunga api beterbangan, samar-samar, ada niat dingin yang menyebar. Ini adalah pertarungan sejati antara naga dan harimau. Banyak tatapan heran diarahkan pada Mu Chen, yang berdiri di pilar iblis Meru besar. Kekuatan tinju sebelumnya masih ada di benak semua orang. Banyak ahli memakai ekspresi serius, karena mereka memahami kekuatan sebelumnya di balik tinju Mu Chen. Itu adalah kekuatan yang bahkan tidak bisa dihadapi oleh penguasa kelas 5 biasa. Mu Chen memang memiliki beberapa kemampuan untuk dapat menerima tantangan Fang Yi. Kuda super hitam ini memang pantas mendapatkan reputasinya. Saat ini, hasil dari pertempuran ini tidak terduga. Saat banyak tatapan berkumpul pada mereka berdua, wajah Fang Yi akhirnya menjadi tenang dan dia melirik Mu Chen. Tinju Mu Chen sebelumnya membuatnya merasakan fluktuasi yang sedikit familiar. Itu seharusnya kekuatan fisik naga Phoenix yang diperoleh Mu Chen dari surga naga Phoenix. Fisik naga Phoenix yang legendaris benar-benar mendalam untuk memungkinkan penguasa kelas 4 memiliki kekuatan yang begitu menakjubkan. Tetapi jika Mu Chen merasa bahwa dia bisa menghadapinya sendirian, mungkin dia hanya bisa mengatakan bahwa Mu Chen agak terlalu naif. Sebuah cahaya melintas di mata Fang Yi dan dia tiba-tiba menghentakkan kakinya, ledakan yang menusuk telinga meledak di bawah kakinya dan gelombang suara berdesir. Seiring dengan Fang Yi menginjak kakinya, semua orang bisa melihat energi spiritual yang menakutkan menyapu dari belakang yang terakhir,
Itu tampak seperti 10.000 lapisan gelombang dan keributan yang disebabkannya bahkan membuat wilayah ini bergetar. Fang Yi berdiri di bawah segudang ombak, meski kecil, dia seperti raksasa yang menguasai wilayah ini. Tekanan dari energi spiritual ini tidak hanya menyebabkan para ahli biasa, tetapi bahkan mereka seperti Nine Nether, Blood Hawking dan Suba tiba-tiba menyipitkan mata mereka. Mu Chen merasakan tekanan menyebar dan hatinya bergetar. Fang Yi saat ini lebih kuat daripada ketika dia berada di Dragon Phoenix Heaven. Sebelumnya, Fang Yi seharusnya berada di alam penguasa kelas 5, menurut spekulasi Mu Chen. Tetapi saat ini, dia telah mencapai puncak alam penguasa kelas 5. Dalam periode waktu ini, kekuatan Fang Yi mengalami peningkatan yang cukup besar. Kamu memang tangguh untuk bisa melawan penguasa kelas 5 dengan kultivasi kamu di alam penguasa kelas 4. Tapi, tidak ada seorang pun di alam penguasa kelas 5 yang bisa mengalahkanku. Kilau bersemi di mata Fang Yi saat dia mengarahkan pandangannya ke Mu Chen. Suaranya dipenuhi dengan kepercayaan diri yang besar. Mu Chen memiliki prestasinya sendiri yang dia banggakan, dan Fang Yi juga memilikinya. Setelah dia melangkah ke alam penguasa kelas 5, tidak ada orang di level yang sama yang berhasil mengalahkannya. Ombak di belakang Fang Yi meraung dan bergabung dengan bantalannya saat ini, tampak seperti dewa yang perkasa. Sosoknya tiba-tiba menyerbu ke langit dan membentuk segel. Tangan kanannya menekan kekosongan dan tanda kuno dengan cepat menyebar di bawah telapak tangannya. Di belakangnya, ombak meledak dengan sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat berkumpul di bawah telapak tangannya seperti sambaran petir. Tekanan yang tak terlukiskan menyebar di wilayah ini pada saat ini. Pakar yang tak terhitung jumlahnya memiliki ekspresi serius. Bahkan para ahli yang telah melangkah ke alam penguasa kelas 5 merasa terkejut di hati mereka. Itu karena di bawah gerakan Fang Yi ini, bahkan mereka merasakan bahaya fatal darinya. Jelas, langkah ini adalah akhir dari Fang Yi. Dia berniat untuk segera mengakhiri pertempuran ini. Dia ingin mengumumkan bahwa di hadapannya, penguasa catatan naga Phoenix, setiap kuda hitam hanyalah lelucon. Biaya menantang kekuatan Tuan akan dikurangi menjadi abu. Wajah Mu Chen juga berubah sangat serius pada saat ini, karena dia bisa merasakan tekanan yang datang dari Fang Yi. Lawan ini memang kuat sampai tingkat yang mengejutkan. Mu Chen menarik napas dalam-dalam dan pupilnya dengan cepat berubah menjadi hitam, rambutnya juga mulai memanjang. Rambut hitam panjang dan pupil hitam, wajah Mu Chen, yang memiliki kekuatan di atasnya, telah berubah tenang pada saat ini. Tidak ada riak sedikit pun, seolah-olah dia tidak akan terpengaruh bahkan jika langit runtuh. Kitab Suci Iblis Hati Tertinggi, status Iblis Hati Kecil. Bahkan seekor singa akan menggunakan seluruh kekuatannya untuk berburu kelinci. Belum lagi Fang Yi bukanlah kelinci melainkan harimau yang kuat. Oleh karena itu, Mu Chen harus mengerahkan semua kartu asnya. Energi spiritual melonjak di cakrawala saat gesekan yang disebabkan oleh energi spiritual yang keras dan ruang bergema dengan suara yang menggelegar. Wajah Fang Yi menjadi dingin saat dia mengarahkan pandangannya ke Mu Chen dari atas. Pada saat berikutnya, telapak tangannya, yang ditutupi dengan rune kuno, perlahan turun, bersama dengan suaranya yang acuh tak acuh yang bergema di cakrawala. Kitab Suci Circulation Ski, Segel Circulation Ski. Rune rumit yang tak terhitung jumlahnya berkumpul menjadi diagram bintang saat tekanan energi spiritual tak terbatas menyelimuti di bawahnya dari segala arah, sebelum terbentuk menjadi segel spiritual yang diukir dengan diagram bintang sebelum turun. Di jalur segel diagram bintang, retakan muncul dan tekanan darinya menyebabkan wajah banyak ahli berubah secara drastis. Ini adalah seni surgawi kelas atas dari paviliun surgawi, seni surgawi kesempurnaan semu. Fang Yi benar-benar tangguh untuk bisa mengolah ini. Langkah ini dapat membantai penguasa kelas 5 manapun. Fang Yi memang layak untuk ketenarannya. Benar-benar layak mendapatkan paviliun surgawi. Seni surgawi seperti itu adalah sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh sembarang orang. Hanya kekuatan puncak seperti paviliun surgawi yang bisa mempelajarinya. Banyak bisikan menyebar karena serangan yang menakutkan itu dan banyak ahli menghela nafas. Jelas, mereka merasa iri dan kaget dengan seni surgawi kesempurnaan semu dari Fang Yi ini. Seni surgawi kesempurnaan semu, Mu Chen telah mengangkat kepalanya saat dia melihat segel yang turun dengan tatapannya yang muskil. Karena dia berada dalam keadaan hati setan kecil,
tidak ada riak di wajahnya saat menghadapi serangan yang begitu mengerikan. Tangan Mu Chen dengan cepat membentuk segel, ruang terdistorsi di belakangnya dan laut berdaulat bisa terlihat samar-samar. Saat energi spiritual terbalik, 4 berkas cahaya besar melesat keluar darinya. Saat naga mengaum dan gajah bersiul, 2 naga dan gajah besar terlihat dengan cepat muncul di atas Mu Chen. Ruang bahkan berfluktuasi saat mereka berdiri di langit. Semua orang bisa merasakan tekanan yang datang dari 2 naga dan gajah. Tetapi jika Mu Chen ingin menggunakan ini untuk menghadapi serangan yang begitu menakjubkan, itu mungkin masih kurang. Karena 2 naga dan gajah tidak cukup, maka mari kita tambahkan lagi. Mu Chen bergumam pelan pada dirinya sendiri. Dia telah mengolah seni 9 naga dan gajah selama kurang lebih 1 tahun. Meskipun dia belum mencapai tingkat kesempurnaan, dia sudah mulai mencapai tingkat yang lebih tinggi dibandingkan dengan apa yang dia miliki pada awalnya. Selanjutnya, dengan kekuatan Mu Chen saat ini, 2 naga dan gajah bukanlah batasnya. Murid Mu Chen sedikit berdesir saat ia mengubah segelnya sekali lagi di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Raungan naga dan peluit gajah bergema dari laut berdaulat di belakangnya sekali lagi dan semua orang bisa melihat 2 berkas cahaya lagi keluar dari sana. Naga dan gajah lain, di atas langit, 3 naga dan gajah berdiri dengan para ahli yang tak terhitung banyaknya dengan wajah mereka mulai berubah serius dari keterkejutan awal, bahkan para ahli penguasa kelas 5 merasa sedikit tertekan karenanya. Tapi ketika mereka dikejutkan oleh tindakan Mu Chen, pupil mereka tiba-tiba menyempit saat mereka melihat Mu Chen mengganti segelnya setelah memanggil 3 naga dan gajah. Ahli yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat menyipitkan mata mereka. Mu Chen baru saja berada di alam penguasa kelas 4, jadi bagaimana dia bisa mencapai prestasi seperti itu? Itu karena mereka bisa merasakan bahwa seni surgawi yang dieksekusi oleh Mu Chen tidak lebih lemah dari kitab suci Circulationski milik Fang Yi. Di bawah tatapan heran yang tak terhitung jumlahnya, segel Mu Chen berhenti dan laut berdaulat di belakangnya dengan keras terbalik saat 2 sinar cahaya ditembakkan di bawah tatapan heran yang tak terhitung jumlahnya. 4 naga dan gajah, ketika 8 kolosi muncul, bahkan Fang Yi dan Raja Elang Darah telah mengubah ekspresi mereka. Ekspresi Fang Yi serius saat telapak tangannya ditampar, seiring dengan bayangan besar, segel mulai menyelimuti Mu Chen. Dia menolak untuk percaya bahwa dengan kultivasinya di penguasa kelas 5, Mu Chen dapat menolak kitab suci Circulationski yang telah dia curahkan sepenuhnya. Kitab suci Circulationski mendominasi Circulationski. Tangan Mu Chen bergabung dengan satu di atas, sementara yang lain di bawah, seolah-olah dia memiliki matahari dan bulan di telapak tangannya dan suara yang dalam terdengar di dalam hatinya. Seni 9 naga dan gajah, 4 naga dan gajah mengguncang langit. Keempat naga dan gajah meraung saat gelombang suara yang terlihat menyebar, menyebabkan ruang bergelombang tanpa henti. 4 naga dan gajah berubah menjadi 8 sinar cahaya yang saling bertabrakan. Seketika, cahaya spiritual melonjak saat tombak kuno yang tingginya kira-kira 1000 kaki dengan cepat terbentuk. Di tombak, ada 4 naga dan gajah melingkar di sekitarnya, seolah-olah memiliki kekuatan suci untuk mengguncang bahkan langit. Halberd surgawi naga gajah, sebuah cahaya melonjak di mata Mu Chen saat dia mengangkat tangannya dan suaranya meledak seperti guntur. Tombak kuno mengeluarkan suara mendengung yang menakjubkan dan telah berubah menjadi seberkas cahaya di saat berikutnya. Itu merobek ruang dengan kecepatan yang tak terlukiskan dan muncul di bawah segel spiritual dalam sekejap. Pakar yang tak terhitung jumlahnya mengarahkan pandangan mereka. Tombak surgawi naga gajah dan segel Circulationski bentrok. Mereka seperti 2 meteor yang jatuh saat mereka dengan ganas berbenturan dengan fluktuasi yang merusak. Banyak ahli memusatkan perhatian mereka pada titik tabrakan, ingin tahu siapa yang akan menang dari konfrontasi antara 2 seni surgawi yang menakutkan ini. Apakah puncak Divine Art dari Divine Pavilion lebih kuat atau Divine Art misterius Mu Chen lebih kuat? Di bawah tatapan membara dari orang-orang yang tak terhitung banyaknya, 2 serangan yang menakutkan itu telah berbenturan seperti meteor. Pada saat tabrakan itu, suara keras dihasilkan saat badai energi spiritual yang dahsyat terbentuk dalam sekejap. Dengan sikap yang menakutkan, badai energi spiritual telah menyelimuti radius ribuan mil. Gunung-gunung rata dengan tanah oleh badai dengan batu-batu besar menjadi abu. Retakan besar dan tampak menyeramkan muncul di tanah juga.
Menghadapi kekuatan penghancur yang begitu mengerikan, bahkan para ahli penguasa kelas 5 memiliki perubahan drastis yang tak terkendali dalam ekspresi mereka. Itu karena mereka tahu bahwa mereka tidak dapat mencapai prestasi seperti itu bahkan jika mereka telah memberikan semua yang mereka miliki. Tapi, saat ini, itu muncul dalam konfrontasi antara Mu Chen dan Fang Yi. Mereka tidak terlalu peduli tentang yang terakhir, tetapi itu telah melebihi harapan mereka untuk Mu Chen untuk benar-benar mencapainya dengan kekuatannya di alam penguasa kelas 4. Beberapa ahli saling bertukar pandang dan melihat noda keseriusan di mata masing-masing. Mu Chen tidak hanya membual tentang kemampuannya ketika dia menerima tantangan Fang Yi, dia juga memiliki cara yang kuat. Hari ini, pertarungan antara Dark Horse dan Overlord akan sangat menarik. Saat para ahli yang tak terhitung jumlahnya memiliki pikiran yang dengan cepat melintas di hati mereka, dua garis cahaya berbenturan di cakrawala, mengikis satu sama lain. Adegan ini disebabkan oleh Circulation Skill milik Fang Yi dan Dragon Elephant Divine Halberd milik Mu Chen. Dua garis cahaya telah menyebabkan energi spiritual menjadi sangat ganas dan mereka tenggelam ke dalam kebuntuan, tidak dapat menghancurkan satu atau yang lain. Seni 9 naga dan gajah Mu Chen sebenarnya telah bertarung pada level yang sama dengan seni surgawi Circulation Ski milik Fang Yi. Di balik garis keras energi spiritual itu, tatapan Fang Yi dingin, dia melihat pemandangan ini dengan noda kemarahan berkedip di kedalaman matanya. Jelas, adegan ini juga melebihi harapannya. Dia tahu bahwa seni 9 naga dan gajah yang telah dieksekusi Mu Chen juga merupakan seni surgawi kesempurnaan semu. Dalam hal nilai, tidak ada perbedaan antara itu dan segel Circulation Ski, tapi kultivasinya berada di puncak alam penguasa kelas 5. Dia adalah alam di atas Mu Chen dan, di bawah akal sehat, kekuatan seni surgawi peringkat yang sama dibedakan dengan energi spiritual pengguna, jadi, dengan benar, dia seharusnya mencapai kehancuran total dalam konfrontasi ini, tetapi hasilnya melebihi harapannya. Energi spiritual orang ini lebih rendah dariku, tapi dia bisa menggunakannya dengan sangat sempurna. Tidak ada sedikit pun pemborosan dalam sirkulasi energi spiritualnya. Tatapan Fang Yi berkedip, bagaimanapun, dia adalah seorang elit. Jadi setelah kebuntuan awal, dia secara bertahap menyadari alasan mengapa Mu Chen bisa bertarung di level yang sama dengannya. Selanjutnya, penemuan ini membuat Fang Yi sangat terkejut. Itu karena sulit baginya untuk percaya bahwa Mu Chen dapat dengan sempurna mengendalikan energi spiritualnya dengan kultivasinya di alam penguasa kelas 4 dan mencapai prestasi tidak memiliki limbah sedikit pun. Itu bukan sesuatu yang bahkan dia bisa lakukan. Tepat ketika Fang Yi berpikir tentang cara mengalahkan Mu Chen, matanya tiba-tiba menyipit dan dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Naga gajah Divine Halberd tiba-tiba meledak dengan fluktuasi energi spiritual yang sangat keras dari konfrontasi. Pada saat ini, tombak surgawi naga gajah Mu Chen benar-benar meledak. Ketika Dragon Elephant Divine Halberd meledak, langit yang awalnya cerah menjadi gelap. Itu karena lokasi ledakan telah menyebabkan cahaya menyilaukan yang bahkan melampaui siang hari dan bersinar cemerlang di wilayah ini. Seiring dengan ledakan cahaya yang menyilaukan, dampak energi spiritual 10.000 kaki menyapu dan ruang sekitarnya dalam radius 1.000 kaki retak. Segel Circulation Ski telah hancur juga. Banyak ahli memiliki perubahan dalam ekspresi mereka saat mereka dengan cepat mundur, takut bahwa mereka akan terpengaruh oleh dampak yang mengerikan. Tatapan Fang Yi menjadi dingin dan sosoknya menarik bayangan saat dia mundur, menghindari dampak yang menyebar. Selanjutnya, tatapan dinginnya tertuju pada ruang di mana energi spiritual telah menyerang. Mu Chen harus berada di tempat itu, dengan kecepatannya dan dia meledakkan Dragon Elephant Divine Halberd pada jarak yang begitu dekat, dia seharusnya tidak bisa menghindari gelombang kejut. Tetapi tepat ketika Fang Yi memikirkan hal ini di dalam hatinya, wajahnya berubah drastis saat dia merasakan ruang di belakangnya terkoyak. Sesosok cahaya muncul bersama dengan sepasang sayap Phoenix besar yang terbuka menutupi matahari. Ketika sosok itu muncul, dia telah mengepalkan tinjunya dan tanda naga sejati bisa terlihat samar-samar berkeliaran di tinjunya, menyebabkan retakan muncul di angkasa. Menghadapi kekuatan yang begitu kuat, bahkan hati Fang Yi bergetar. Namun, dia juga bukan orang jahat biasa. Dia mengepalkan tangannya dan energi spiritual tak terbatas menyembur keluar dari telapak tangannya seperti gelombang pasang.
Perisai Circulation Ski, energi spiritual telah dengan cepat terbentuk menjadi perisai kuno di hadapan Fang Yi, dengan diagram bintang yang rumit berkedip-kedip di perisai, memberikan perasaan kokoh yang tidak bisa dihancurkan padanya. Tinju Muchen, yang berisi energi spiritual naga sejati, menabrak perisai, menyebabkan riak padanya. Perisai itu berdesir hingga ekstrim, sebelum runtuh. Namun, Fang Yi juga telah pulih dari keterkejutannya dalam waktu yang singkat ini dan wajahnya yang tampan menjadi sedikit gelap. Dia jelas tidak pernah berharap Muchen tidak hanya tidak terpengaruh oleh gelombang kejut, tetapi dia juga secara misterius muncul di belakangnya. Jika bukan karena dia sedang dipersiapkan, dia akan terluka oleh tangan Muchen. Karena kamu berani datang dan meluncurkan serangan diam-diam, maka jangan berpikir untuk pergi. Fang Yi mencibir saat energi spiritual seseorang di puncak alam penguasa kelas 5 beredar tanpa menahan diri. Cahaya keemasan telah melonjak di tubuhnya juga, bersama dengan raungan drakonik. Fang Yi telah memanfaatkan fisik naga sejati yang dia dapatkan dari surga naga Phoenix. Meskipun fisik naga sejati lebih rendah daripada fisik naga Phoenix, itu juga memiliki peningkatan kekuatan yang cukup besar. Memasangkannya dengan kekuatan kuat Fang Yi yang berada di alam penguasa kelas 5, mungkin tidak ada seorang pun di alam penguasa kelas 5 yang bisa menghadapinya. Sosok Fang Yi melesat keluar seperti kilat dan tinjunya terbang seperti naga. Setiap kepalan tangan dapat menyebabkan retakan spasial muncul. Tinjunya seperti badai, menyegel jalan pelarian Muchen. Fang Yi juga memiliki pencapaian tinggi di jalur tubuh fisik. Di bawah serangan seperti itu, bahkan seorang ahli di puncak alam penguasa kelas 5 akan berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Wajah Muchen berubah serius, karena Fang Yi memang lebih sulit untuk dihadapi daripada yang dia duga. Serangan mendadaknya tadi belum mencapai hasil yang diinginkannya. Sebaliknya, dia bahkan membiarkan Fang Yi menggunakan serangannya untuk melawannya dalam jarak dekat, mencoba menggunakan energi spiritualnya yang berada di puncak alam penguasa kelas 5 untuk menekannya. Mata Muchen bersinar terang, karena dia memasuki keadaan hati setan kecil, wajahnya tetap tenang meskipun apa yang terjadi, dia menerkam di bawah teriakan kejutan yang tak terhitung banyaknya. Sebuah cahaya gelap emas muskil meledak dari tubuh Muchen sebagai roh naga sejati bertanya-tanya. Di belakangnya, roh Phoenix sejati telah berubah menjadi sepasang sayap Phoenix, menyebabkan angin kencang bertiup saat mereka mengepak. Saat ini, Muchen telah mengerahkan fisik naga Phoenix untuk membatasi, memasangkannya dengan api abadi dan energi spiritual Nether Demon Heart Lightning, dikendalikan dengan sempurna dengan kondisi hati setan kecil. Dengan semua cara ini, tinju Muchen telah membawa badai yang tak terbatas dan bentrok sengit dengan Fang Yi. Mereka berdua seperti naga ganas saat mereka bertarung di langit. Tinju mereka terdengar seperti guntur dan setiap bentrokan akan menyebabkan ruang beriak dengan badai energi spiritual yang mengerikan yang mendatangkan malapetaka. Di bawah medan perang, banyak ahli terkejut di mata mereka ketika mereka melihat dua sosok yang saling berbenturan di langit. Anak itu benar-benar bisa bertarung dengan Fang Yi sampai tingkat ini. Wajah Suba agak gelap saat dia menyaksikan pertempuran. Dengan penglihatannya, dia secara alami dapat mengatakan bahwa meskipun Fang Yi sedikit lebih unggul dari pertempuran mereka, itu tidak cukup untuk mengubah situasi. Kesulitan berurusan dengan Muchen telah melebihi harapan mereka. Namun, Suba tidak terlalu khawatir, karena dia tahu betapa kuatnya Fang Yi. Saat ini, Muchen sudah memasuki pertempuran dengan Fang Yi. Jika ini terus berlanjut, Muchen pasti akan menunjukkan kesalahan fatal. Satu-satunya yang hadir di sini yang memiliki penglihatan tajam seperti Suba adalah Nine Nether dan Bloodhawk King. Keduanya sedikit merajut alis mereka. Jelas, mereka sedikit khawatir karena ini. Kamu menggigit lebih dari yang bisa kamu kunyah untuk melawanku secara langsung dengan kultivasimu di alam penguasa kelas 4. Itu adalah bentrokan ganas lainnya saat mata Fang Yi tiba-tiba berubah tajam. Dia dengan dingin berbicara sebagai telapak tangan yang telah dia seduh sampai batas menghancurkan ke tangan Muchen, yang disilangkan bersama seperti sambaran petir, bersama dengan energi spiritual yang deras. Ruang bergelombang saat sosok Muchen melesat seperti bola meriam dengan jejak darah menetes dari sudut bibirnya. Jelas, telapak tangan Fang Yi itu telah menyebabkan dia terluka. Keributan terdengar di wilayah ini, sepertinya Muchen memang bukan lawan Fang Yi dalam konfrontasi langsung. Di bawah tatapan penyesalan yang tak terhitung jumlahnya,
Sosok Mu Chen melesat mundur. Saat dia mundur, ketajaman seperti elang berkumpul di matanya. Di bawah, Suba, Nine Nether dan Bloodhawking tiba-tiba menyipitkan mata. Itu karena, pada saat ini, cahaya ungu menyembur keluar dari belakang Mu Chen ketika dia terpesona. Di bawah kilau, bunga menyihir samar-samar muncul. Wajah Fang Yi telah berubah drastis saat dia merasakan riak berbahaya yang tidak nyaman dari bunga misterius dan menyihir itu. Terima kasih telah menonton.